gula terbaik dunia itu pernah diraih oleh Indonesia. Adanya di mana? Di Banyumas. Ini kan banyak sekali friksi ya. Penderes itu keren. Kembali bersama saya Toyes Jenggo. Malam ini kita kedatangan tamu, seorang pegiat alam bebas. Dia masih saudaraan sama Tarsan mungkin ya. Nah, siapakah dia? Kita langsung saja perkenalkan. Tarsan Silakan. Oke, saya Yono, teman Mas Wes. Dari kapan Mas jenengan senang kegiatan alam bebas gitu? Dari kecil sih. Sudah? Ya, saya dijadikan di alam bebas dari kecil. Dari kecil. Tetapi concern ke mulai concern ke kegiatan alam bebas, mulai memperhatikan tentang standar keselamatan, standar operasional ya semenjak umur 17-an lah sampai 17-an. sekarang gitu ya. Dulu basic berarti di itu Mas, Mapala gitu-gitu dulu. Ya, dulu saya suka naik gunung, kemudian suka kegiatan mountaineering, mulai dari rock climbing, kemudian naik gunung, caving, kemudian arung jeram juga suka. Oke. Jadi banyak yang memang sudah dijelajahi ya Mas ya? Ya, Karena saking seringnya mungkin berkegiatan alam bebas sampai menciptakan alat-alat keselamatan kerja sendiri ya Mas ya? ya betul. Ya. Bisa diceritain Mas, kok bisa jenengan menciptakan alatnya itu idenya dari mana gitu? Ya. Oke, jadi teman-teman, aku mau cerita dari awal kenapa saya membuat alat keselamatan kerja ini, kemudian fungsinya. Yang pertama saya pikir ketika saya melakukan perjalanan di alam bebas dengan alat-alat yang kita pakai, kemudian saya melihat teman-teman di kegiatan alam bebas menggunakan alat yang mahal dan sebagainya, tetapi saat itu adalah yang masih pemanfaatannya masih ada di minat-minat khusus, kelompok khusus, di komunitas khusus gitu kan. Tetapi saya kepengen gimana sih dengan alat yang sangat bagus itu lebih bermanfaat untuk masyarakat. Jadi abdi masyarakat ya, karya buat masyarakat. Sebenarnya berawal dari itulah. Perjalanan waktu ini sebenarnya berawal dari sebuah kegelisahan waktu itu. Kegelisahan waktu itu bahwa karena saya tinggal di Purwokerto di Kabupaten Banyumas, di mana bahwa populasi gede, terus kemudian produk gede di Banyumas itu gula Jawa, gula kelapa, ya gula kelapa Mas Yes. Gula kelapa. Nah dari situ bahwa ketika ngomongin gula Jawa menjadi sebuah unggulan di Kabupaten Banyumas sebagai sentranya pemroduksi gula, bahwa gula terbaik dunia itu pernah diraih oleh Indonesia. Adanya di mana? Di Banyumas. Salah satunya ada di Jatirongo, ada di Banyumas, kemudian ada di Wangun, Aji Barang dan sebagainya. Sebarannya sampai di Kabupaten Banyumas. Dan data di tahun 2017 itu angkanya sekitar 32.000 penderes orang. Jadi waktu itu saya sangat concern sekali dengan penderes. Jadi waktu itu berpikir bagaimana caranya alat yang dulu saya pakai untuk hobi saya mendaki gunung dan rock climbing, panjat tebing, ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk masyarakat. Jadi alat ini saya kasih nama BOC X3. BOC X3 itu adalah ini seri ketiga. Ini menunjukkan X3 ini menunjukkan ini seri ketiga. Jadi alat ini adalah buatan saya yang ketiga. Jadi sebelum saya buka, saya mau pengen cerita dulu. Yang tadi saya ngomongin bahwa saya merasakan kegelisahan bahwa kalau ngomongin produksi gula kepengennya naik, tetapi si pemroduksinya semakin turun. Nah, dari 2017 sampai dengan 2020 di bulan Februari, data penderes di Banyumas tinggal 26.560 sekian. Jadi turun sangat tinggi sekali. Dari 32.000 tadi dari ya? 32.000 itu. Lalu saya mencoba membuat pendekatan ke petani penderes, meriset bahwa ternyata hasil riset saya muncul 3 poin yang menjadi penting kenapa penderes turun. Angka penderes jumlahnya semakin turun. Yang pertama adalah
tingkat keselamatan kerja yang belum dapat Oke. atau masih kurang gitu ya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan penderes bukan sebuah pekerjaan yang digemari, disukai oleh anak muda, tidak milenial. Bahkan dibilang ini pekerjaan yang nista. Itu mempengaruhi kenapa turun. Terus yang ketiga adalah ngomongin tentang permajaan pohon, tingkat kesejahteraan, harga gula yang segitu-gitu terus. Nah, dari peringkat pertama adalah ngomongin tentang kecelakaan kerja. Maka saya berinisiatif pengen bukan merubah ya, tapi memodifikasi alat-alat rock climbing menjadi alat keselamatan kerja untuk penderes. Jadi gitu Mas. Alatnya sama. Kalau di dunia rock climbing sama sih, pakai menggunakan webbing tabular sama. Ini alat ada bahan dasarnya ini ya, pakai webbing. Kemudian kita juga pakai harness, ada harness. Kemudian ada tali lanyar juga, sama. Oh, Mas. Nah, ini agak kucel, agak kusam, menandakan bahwa alat ini sering dipakai. Jadi apa namanya, saya concern melakukan bimbingan teknik ke desa yang ada penderesnya. Saya mencoba untuk mereka apa namanya sadar akan keselamatan kerja. Jadi nah, ini bukti bahwa sering dipakai rompang ramping. Ini pakai apa namanya harness, seat harness sama. Ini kapasitasnya juga sudah teruji. Kemudian saya pakai karabiner sama juga, ini pakai yang 25 kN setara dengan apa 230 kilo lah. Karabiner pakai skru, terus kemudian kenapa saya pakai steel? Ini tujuannya adalah ya, ini kan banyak sekali friksi ya, benturan dengan pohon. Jadi kalau saya pakai alloy dan sebagainya mungkin lebih boros itu ya. Jadi saya ngepasin dengan kondisi gitu ya. Pakai karabiner, kemudian ini yang saya modifikasi. Kalau seat harness semua dipakai, sampai atlet SEA Games pun pakai seat harness. Nah, ini yang saya modifikasi dari apa namanya? Dari webbing tadi, ini kotor banget ya. Ini tak pakai buat bimtek terus-terusan. Ini tak pakai. Ini panjangnya sekitar 2 meter 20. Kemudian ada 2 lubang, ada 2 angkor di sini. Ini pertama, yang kedua. Ini menjadi angkor pertama utama untuk mengamankan mengait orang dengan pohon kelapa. Kemudian ini adalah untuk memperpanjang, karena ketika si penderes naik, itu kan dia berputar di pelepah. Nah, ini untuk memperpanjang. Jadi tetap tercover keselamatannya ketika seorang penderes itu sudah berada di tajuk ya, sudah berada di atas itu. Nah, kemudian ini tak kasih apa namanya tali pakai karet gitu ya, pakai karet. Ini tujuannya adalah untuk menghindari friksi antara pohon dengan tidak bersentuhan langsung dengan webbing. Ya, ini yang saya modifikasi. Nah, alat-alat ini adalah dulu digunakan sama teman-teman pecinta alam dan pegiat alam bebas untuk kegiatan pendakian tebing ya. Kemudian, ini produk lokal juga. Ini produk Banaran, Pak. Oke. Ini produk Banaran. Tujuannya ini sebagai belay. Jadi kalau orang naik tebing itu ada yang mengamankan dari bawah. Ada belayer namanya. Nah, si pemanjat pohon kelapa ini, si penderes adalah membilai dirinya sendiri. Ini sebagai kontrol atau belaynya. Jadi ini naik turun. Nah, nanti disesuaikan dengan besaran pohon kelapanya. Jadi alat ini bisa mengcover pohon kelapa dengan diameter mulai dari 15 cm sampai dengan 60 cm. Rata-rata pohon kelapa di Banyumas adalah sekitar 35 sampai dengan 40 cm diameternya. Jadi alat ini sudah cukup lah. Kemudian ini jahitan Bartek ya. Jahit Bartek ini sudah lulus uji lab di akademisi. Kemudian ini sudah dikaji bareng-bareng dengan pemerintah daerah. Jadi kekuatan alat ini, satu biji ini gitu ya, satu jahitan ini adalah 200 kilo. Ini saya punya 4 jahitan, 1, 2, 3, 4. Jadi ada
800 kilo. Di semua angkor adalah 4 jahitan. Jadi 800 kilo. Rata-rata si penderes adalah berat badannya 50 kilo. Kayaknya orang menderes 70 kilo udah nggak bisa naik, Mas. Keberatan perut itu. Oke. Nggak ada yang seperti Samohung mungkin Ya. tidak ya. Tidak ada. Sumo jarang ya. Kalau sudah 60 berat badannya nggak mau untuk menderes lah. Jadi ini yang tak modifikasi. Jadi yuk teman-teman, bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan, teman-teman yang hobiis di alam bebas sebenarnya lebih bisa bermanfaat lagi untuk orang banyak ketika mau berpikir kreatif, bahwa lebih ke sosial lagi ya, kebermanfaatannya. Oke. Jadi alat ini sudah didaftarkan dihak ciptakan berarti ya Mas ya? Ya, alat ini pertama jadi gini, ceritanya, aku mau cerita yang dari seri 1, seri 2, seri 3 ya. Kenapa kemudian pakai alat ini? Seri pertama adalah alat yang saya bikin tidak diterima oleh penderes karena alasannya satu berat, yang kedua ribet, menyusahkan, membuang waktu banyak banget. Itu diuji cobakan ke penderes didampingi dengan pemerintah daerah, ada di Dinas Perindustrian waktu itu. Kita bikin demplot percontohan ke desa selama 3 bulan diuji coba, dan itu tidak diterima. Kemudian di tahun kedua saya membuat lagi, ringkes lagi, ternyata masih belum bisa diterima. Nah di BOC X3 ini ternyata ini paling pas. Jadi waktu itu kita salah berpikir ya, alat bantu panjat. Padahal penderes itu lebih expert, penderes itu lebih jago, lebih mahir memanjat dibanding orang-orang pada umumnya. Yang dibutuhkan penderes adalah alat safety-nya, alat keselamatannya, tidak alat bantu untuk naik. Nah, ini fungsinya adalah bukan alat bantu untuk naik, tetapi alat bantu untuk mengamankan saja. Kalau ngomong skill naik nggak usah diajari, penderes pasti lebih jago. Dan besok mau saya buktikan akan ada kompetisi antara atlet panjat tebing beneran profesional dengan penderes. Oke. Jadi sampai menantang itu ya Mas ya, maksudnya mau dilombakan ya? Ya. Ada lomba, berarti lombanya apa Mas itu Mas? Ya, lomba itu sebenarnya rangkaian dari acara opening yang lagi teman-teman gagas. Jadi kita berkembang. Solusi yang pertama adalah tentang bagaimana caranya penderes aman. Penderes ini mengurangi angka kecelakaan, semakin turun, maka produksinya semakin tinggi. Yang kedua adalah ngomongin profesional, profesi yang tidak milenial, insya Allah terjawab. Karena sekarang penderes sudah setara dengan atlet. Alat yang digunakan adalah sama dengan atlet. Ya kan? Atlet menggunakan harness, penderes menggunakan harness. Jadi nggak usah minder lagi, penderes itu keren. Penderes itu keren, Pak. Penderes itu keren, alatnya sudah sama dengan atlet panjat dinding. Ya. Terus kemudian yang ketiga ngomongin kesejahteraan. Lah, ini yang mau kita gagas, ini ekspansi dari sebuah gerakan kita, bahwa kita bertumbuh menjadi yang namanya Penderes Kreatif Hub atau PCH. Lokasinya ada di Cilongok. Ya. Jadi anak muda yang mungkin sekarang berprofesi menjadi YouTuber, menjadi artis, mungkin menjadi dosen, mungkin bisa terangkat juga ya. Oh iya. Kepengen menjadi penderes, nah sekarang pun bisa lebih milenial ya Mas ya. Penderes paling dipercaya sama leasing saat ini. Iya. Punya penghasilan tetap. Ya karena ya seperti yang dibahas awal, bahwa penderes sendiri mungkin masih asing, mungkin apa ya istilahnya, hacker nira mungkin ya. Atau pendownload air kelapa mungkin, atau istilahnya gitulah. Jadi orang yang mengambil buah kelapa ya Mas ya. Nira kelapa. Oh ya, bisa kelapa sih, dimanfaatkan bisa gitu kelapa. ya. Itu bukan nira. Niranya ya. Pemetik buah kelapa bukan penderes. Penderes adalah pengambil buah nira. Pengambil buah nira ya. Oke, jadi jangan takut nantinya kok nggak bisa menghidupi anak istri gitu ya Mas ya. Karena memang produksi gula Jawa terbaik tadi ya Mas ya. Terbaik ada di Banyumas dan jumlahnya banyak.
terus sudah sampai ekspor Sudah sampai segala ekspor, ya. ya. Ke banyak negara berarti ya Mas ya? Ya, jadi kalau prestasi gula terbaik itu diraih Indonesia, khususnya gula kristalnya di Kabupaten Banyumas itu ada di tahun-tahun 2018-an, itu ada di ajang apa namanya pameran internasional gitu ya, produk-produk lokal kita dibawa gitu kan. Ada di Eropa, kemudian di Asia, itu sudah bahkan sebenarnya menarik aktivitas ini bisa apa ya namanya ya. Tidak hanya mendapatkan keuntungan atau nilai tambah ekonomi dari sekedar hasil nira dan kelapa saja, tetapi ini bisa menjadi sebuah sektor wisata yang keren, sebenarnya seperti itu. Nah, itu nanti coba akan kita paketkan di yang tadi saya sampaikan ini ya, ada Penderes Kreatif Hub atau PCH itu, gitu ya. Jadi tujuannya kenapa saya ini bertumbuh atau berkembang menjadi sebuah community hub. Jadi PCH ini adalah hubnya penghubung penderes dengan pemerintah, penghubung penderes dengan komunitas lain, penghubung penderes dengan swasta atau pembisnis. Tujuannya adalah hasil riset yang ketiga, ngomongin tentang kesejahteraan. Nah, mudah-mudahan nanti dengan Penderes Kreatif Hub ini dibangun rumah penderes di Banyumas ini akan membantu meningkatkan ekonomi untuk semua penderes nira yang ada di Banyumas. Karena di PCH ya, di dalam isi PCH itu, yang pertama adalah menjadi pusat pelatihan pembuatan gula kelapa di Indonesia. Jadi teman-teman di Indonesia yang memiliki potensi kelapa yang belum bisa optimal, kepengen belajar membuat gula kelapa, gula kristal dan turunannya, akan bisa belajar di Banyumas. Tepatnya nanti rumah penderes akan kita bangun di Cilongok, di Desa Kasegeran. Kemudian yang kedua adalah saya pengen menghubungkan penderes ini kan sebenarnya budaya lama Banyumas. Penderes budaya lama Banyumas, kaitannya adalah dengan budaya. Jadi ini yang harus kita uri-uri, harus kita lestarikan dan kita jaga. Jadi nanti akan ada amphitheater di situ, kemudian ada museum penderes. Nah, ini semua alat-alat kuno. Mas Wes sekarang sering melihat penderes tidak? Ya. Saya pengen menggambarkan tempo dulu penderes. Zaman dulu mungkin sering. Dulu, ya. Alat-alat dulu dengan sekarang mulai bergeser, sudah berubah. Kalau dulu namanya lancingan. Penderes itu ya pakainya adalah lancingan. Jadi mereka punya apa sih? Dress code sendiri. Nah, ini yang mau kita coba angkat lagi. Penderes. Ya, nanti akan museum itu kita pasang, kemudian ada ketoprak, tempat wadah bendo. Bukan makanan ya Mas ya, ketoprak bukan, ya. Okay. Kemudian alat-alat kuno, pongkor lama akan kita pajang. Ini sebagai edukasi masyarakat di Indonesia bahwa budaya Banyumas masih terjaga, masih bagus. Kemudian ini bagian dari kebiasaan orang Banyumas, bagian dari budaya itu. Kemudian ada diorama, nanti orang akan bisa melihat proses, ada rumah industri juga ya. Karena tempat pelatihan otomatis ada rumah industri. Orang belajar langsung praktek di situ. Langsung praktek membuat gula, dipelajari sampai benar. Nah, untuk modul pembelajaran kita sudah bekerja sama dengan akademisi dan kita sudah mendapatkan naskah akademisinya untuk modul pembelajaran di rumah penderes. Ini keren. Kemudian amphitheater itu nanti akan sebagai ruang pamer, sebagai ruang presentasi, baik belajar menderes, naik pohon dengan alat keselamatan, kemudian sebagai tempat pertunjukan. Banyumas itu terdiri dari banyak sekali kesenian, itu akan kita pagelarkan setiap minggu. Jadi kita punya jadwal, Senin pertama Lengger, Senin kedua Kentongan, Senin ketiga nanti minggu ketiga nanti akan ada lain-lain, ada calung, ada semuanya akan kita kumpulkan, tunjukkan, kemudian dishokan. Jadi orang datang ke Kasegeran, teman-teman wisata di luar kepengen nonton apa, di situ sudah ada jadwalnya. Kemudian sambil belajar membuat gula kelapa. Oke, jadi kayak gitu teman-teman, yang seorang pencinta alam hanya sekedar pencinta alam tok gitu tanpa ada bakti ke masyarakat mungkin akan kurang ya Mas ya. Jadi pencinta alam buat masyarakat. Ya, ini jadi paling penting. Menjadi sebuah profesi bisa untuk kaitannya tadi sama budaya gitu.
Di situ banyak banget yang bisa digali. Ya. HOBS buat sosial ya. HOBS buat sosial. Dan kita insya Allah di bulan September kita mau opening. Jadi kita kerjasama juga dengan yang namanya Rumah Lengger Banyumas. Kita punya maestro Lengger Banyumas, namanya Mas Rianto. Kemarin kita minta beliau untuk membuat tarian penderes. Ini apa namanya endemik kita, orisinil tarian yang di koreonya dibuat, dan ini tujuannya adalah untuk nyemangati penderes biar mereka apa namanya punya semangat lagi untuk menderes. Kemudian orang Indonesia ini apa ya menjadi ikon tariannya petani kelapa lah di Indonesia. Tarian itu harapannya seperti itu. Dan saya kepengen ini nanti akan menjadi Museum Rawa Indonesia karena kita lagi gagas apa namanya buat tarian itu kolosal, penarinya sejumlah 1.000 orang nanti dengan salung sekitar 200 orang, 200 apa salung gitu ya di lapangan yang gede. Jadi event ini bisa panjang, mungkin bisa sampai 3 hari. Kemudian tak kalah lagi bahwa kita kepengen tunjukin bahwa profesi penderes itu keren. Kita membuat kompetisi panjat pohon kelapa. Ada 2 kategori. Yang pertama nanti kompetisi penderes dengan penderes. Yang kedua saya pengen membuat eksebisi penderes akan melawan dengan atlet panjat tebing. Ini keren. Oke, berarti di bulan apa aja itu Mas? Kalau biar nanti kan teman-teman mungkin bisa ada waktu untuk ikut berpartisipasi atau menonton gitu. Ini lagi on progress terkait dengan izin pandemi. Mudah-mudahan di September, kalau tidak di awal Oktober. Sekalipun maestronya adalah maestro Lengger dunia, Mas Rianto. Tetapi yang penarinya saya kepengen adalah orang-orang setempat. Jadi 1.000 penari ini adalah dari masyarakat Kasegeran dan sekitarnya. Bukan penari profesional dari Sanggar dan sebagainya. Bukan. Jadi benar-benar ini murni yang terlibat adalah masyarakat. Oke, jadi di bulan September atau kalau Oktober, tidak Oktober. Nah, kalau mudah-mudahan izin pandeminya sudah selesai. Ya, kita berharap semuanya lah ya, kita sudah bisa berkegiatan yang seperti dulu lah ya Mas, selayaknya tanpa ada protokoler yang macam-macam, karena ya harapannya adalah pandemi segera berakhir. Catatan terakhir mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman-teman yang melihat kita hari ini gitu, monggo. Oke, teman-teman di manapun Anda berada di Indonesia, di Asia dan seluruh dunia, bahwa pekerjaan baik, sebuah niat baik, cita-cita baik ini tidak bisa dikerjakan sendiri ternyata, bahwa kita harus kuncinya adalah mau gotong royong, kemudian punya semangat yang sama, karena ini adalah sebuah campaign, sebuah kampanye di mana sebenarnya keselamatan kerja itu dimiliki hak oleh semua orang termasuk penderes. Penderes adalah devisa negara, penghasil nilai ekonomi tinggi, khususnya ada di Banyumas. Jadi yuk teman-teman saling bantu bahwa PCH dan BOC Ekstri pun tidak bisa sendirian, butuh peran teman-teman yang lain. Prinsipnya adalah pertama gini, kebermanfaatan. Ketika Anda memiliki keahlian dan itu hanya disimpan sendiri, maka itu tidak akan bisa bermanfaat. Yuk, jadikan aktivitas Anda sebagai pegiat alam bebas, apa yang Anda bisa karyakan kepada masyarakat, yuk modifikasi dan kreativitas. Kemudian yang kedua, nggak usah merasa malu, minder bahwa Anda menderes tidak lagi menjadi profesi yang tidak baik, menjadi profesi yang nista dibilang orang, tetapi penderes itu keren. Sekarang Anda menggunakan alat yang setara dengan atlet panjat dinding. Kemudian yang ketiga, yuk bareng-bareng gotong royong bagaimana caranya petani di Indonesia bisa sejahtera. Oke, terima kasih. Begitu Mas Yas. Oke, catatan saya hari ini berawal dari kegiatan hobi dari Mas Yono dan teman-teman di outdoor, menjadikan sebuah kreativitas yang berdaya guna untuk masyarakat. Dalam hal ini pembuatan alat dan lain sebagainya untuk produktivitas seorang profesi penderes ya. Yang mana penderes di Banyumas ini ternyata saya baru tahu tadi jumlahnya ribuan. Tadi saya catat ada 32.000. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk
ikut mensukseskan kegiatan yang ada di masyarakat Banyumas ini seperti yang tadi saya obrolkan. Mungkin nantinya ada museum, ada lomba-lomba, ada pagelaran seni untuk tari sampai 2.000 orang ya Mas ya. Nah itu masyarakat Banyumas, ayo kita saling mendoakan agar pandemi ini cepat selesai dan bisa turut serta menyukseskan acara ini. Amin. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih Mas Yono sudah hadir. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.